Mari kita buka Al-Quran kita. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quranul Karim terdiri dari lebih dari sepertiganya adalah kisah, sebagaimana disampaikan oleh para ulama Al-Quran. Bayangkan sepertiganya adalah kisah, dan itu adalah sejarah sebelum Rasulullah Muhammad SAW diturunkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Apa hikmah besar di balik itu? Sepertiga kisah itulah yang telah membentuk Rasul dan para sahabat menjadi orang yang dihadirkan Allah di muka bumi sebagai kuntum khaira ummah, sebagai generasi terbaik yang pernah dihadirkan Allah di muka bumi. Maka berarti kisah memiliki peran yang sangat amat besar. Kisah inilah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keadaan yang berbeda-beda. Contohnya adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang mengalami masa yang sangat sulit, yang belum pernah dibayangkan dan belum pernah dialami sebelumnya. Rasul berdakwah sudah kurang lebih 4 tahun, di akhir tahun 4 kenabian atau di awal tahun 5 kenabian. Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat mulai mengalami berbagai macam gangguan dakwah dari orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW dan para sahabatnya mulai mengalami intimidasi, baik kalimat-kalimat yang jelek, berbagai macam caci maki, gelar-gelar yang buruk, sampai intimidasi fisik. Bahkan ada di antara para sahabat yang sudah menjadi korban. Mereka meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan, disiksa oleh keluarganya sendiri, disiksa oleh majikannya, disiksa oleh masyarakatnya. Maka kemudian yang menarik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak membiarkan ini semua. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Di antara yang turun pada masa yang sangat sulit itu adalah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi, kalau kita baca dari awal hingga akhir, maka kita akan menjumpai ada 4 kisah. Yang keempat-empatnya adalah kisah sebelum Nabi Muhammad SAW. Disinilah nanti Nabi SAW mengambil sebuah pelajaran besar dari sekian pelajaran yang lainnya yang diambil oleh Nabi. Di antara pelajaran besar yang diambil Nabi dari kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi adalah bahwa Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya yang sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan imannya di kota Mekah agar mereka hijrah ke negeri Habasyah. Dalam kalimat Nabi yang sangat terkenal, hijrahlah kalian ke negeri Habasyah, fa inna fiha malikan la yudlamu indahu ahad. Di sana ada raja yang tidak seorang pun dizalimi di negeri itu. Maka dari sini kita akan belajar bahwa ternyata saat keadaan sedang sulit, Nabi SAW memerlukan solusi, baik untuk ketenangan jiwanya ataupun untuk solusi bagi permasalahan yang menimpa para sahabatnya. Allah turunkan kisah.